Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan eh, hasil penelitian saya, hasil penelitian internal tahun 2020, topik kinerja bisnis berkelanjutan wisata desa, perspektif dynamic capability. Saya Budiono Prestadi, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya hari ini, tanggal 6 Oktober 2020. Eh, Penelitian ini terkait dengan wisata desa. Namun saya mencoba untuk melihat dari perspektif dynamic capability. Fenomena yang ada saat ini sebagai latar belakang bahwa pertumbuhan wisata desa saat ini cukup signifikan, utamanya di Kabupaten Gresik, di mana desa-desa cenderung untuk melakukan usaha desa, ya, melakukan usaha desa yang masuk dalam badan usaha milik desa itu menjadi sebuah bagian usaha desa yang digunakan untuk menopang ekonomi desa. Bapak Ibu mungkin juga mendengar adanya desa miliarder di Kabupaten Gresik. Nah, itu menjadi inspirasi beberapa desa yang di Gresik untuk mengeksplorasi juga, ya, mengeksplorasi bagaimana desa memiliki usaha. Desa miliarder ini tepatnya adalah wisata desa Setigi di wilayah utara Kabupaten Gresik. Bapak Ibu, berdasarkan catatan BPS dari 1734 desa, wisata tersebar di masing-masing kepulauan, baik di Jawa, Bali, ya. Jawa Bali itu menempati posisi paling tinggi, ada 857 desa wisata. Kemudian diikuti di Sumatera sebanyak 355 desa, Nusa Tenggara 189 desa, Kalimantan 1117 desa, dan ada di Pulau Sulawesi, Papua, Maluku, dan seterusnya. Ini banyak sekali pengembangan desa. Oleh karena itu, penting bagi pengelola destinasi untuk mengembangkan kinerja yang berkelanjutan, ya. Kenapa demikian? Karena dengan menjadikan wisata yang berkinerja berkelanjutan itu, akhirnya desa akan mampu mengelola dengan baik, menyadari pentingnya kinerja. Nah, dari mana kinerja itu bisa dilakukan atau bisa dicapai? Tentu pengelola harus memiliki kesadaran akan pentingnya kapabilitas dinamis sebagai pengukur kinerja bisnis yang berkelanjutan. Kesenjangan penelitian pada penelitian yang saya lakukan ini, penelitian terdahulu telah banyak menghubungkan antara dynamic capability dengan kinerja bisnis, misalkan HASEP 2019, di mana elemen industri 4.0 seperti big data, internet of things, dan industri pintar memiliki peran positif dalam mempromosikan penerapan teknologi informasi yang berkontribusi pada kinerja bisnis yang berkelanjutan. Penelitian-penelitian lain juga telah menghubungkan antara dynamic capability dengan kinerja bisnis seperti Arifin Firmansyah, Hasegan, ada Takalhasi, ada Torres, dan kawan-kawan tahun 2008. Namun demikian, penelitian tersebut dilakukan pada bisnis profit murni, sedangkan penelitian yang dilakukan pada bisnis dan usaha yang bersifat sosial itu belum banyak dilakukan. Seperti yang terkait dengan desa wisata ini kan tidak banyak. Jadi dikelola oleh BUMDes, tenaga kerjanya dibayar mungkin tidak banyak, bahkan ada yang tidak dibayar, dilakukan secara sukarela, dan masih diurus, dikelola dengan biasa-biasa saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja bisnis berkelanjutan dari wisata desa yang dipotret atau yang dilihat berdasarkan perspektif kapabilitas dinamisnya. Tinjauan pustaka pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi,
sosial dan lingkungan saat ini dan yang akan datang, serta mampu menjawab kebutuhan pengunjung, industri pariwisata, lingkungan, dan komunitas tuan rumahnya. Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan memadukan daya tarik wisata alam, budaya, maupun layanan fasilitas umum pariwisata serta aksesibilitas yang memadai dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat desa. Sedangkan kinerja bisnis yang berkelanjutan merupakan output aktual dari suatu organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini adalah bisa profitabilitas, ROI, kemudian keseluruhan kinerja keuangan, penjualan, pertumbuhan penjualan, market share, dan juga kepuasan pelanggan. Berikutnya adalah terkait dengan literatur review dynamic capability. Saya sajikan teori dynamic capability yang paling populer, yaitu adalah Tisi dan Pisano. Terkait dengan kemampuan organisasi untuk mencipta, membentuk kembali, mengasimilasi pengetahuan dan keterampilan, tetap berada di depan dalam lingkungan persaingan yang selalu berubah dengan cepat. Teori dynamic capability adalah mengacu pada kemampuan dinamis sumber keunggulan bersaing yang menekankan pada dua aspek. Pertama adalah istilah dinamis mengacu pada pergeseran karakter lingkungan, respon strategis tertentu, dan waktu yang diperlukan diterima pasar untuk mempercepat inovasi. Kedua, kemampuan menekankan peran kunci manajemen strategis, beradaptasi dengan tepat, mengintegrasikan dan merekonfigurasi keterampilan internal dan eksternal organisasi, sumber daya, dan kompetensi fungsional terhadap perubahan lingkungan. Nah, dalam penelitian ini, Bapak Ibu, dynamic capability atau kapabilitas dinamik pengelola wisata desa digunakan 3 dimensi pengukuran, yaitu sensing, seizing, dan reconfiguring. Sensing itu mengacu pada proses melihat kembali peluang yang ada di depan organisasi. Jadi peluang yang ada ke depan itu coba di capture kembali, ya. Berikutnya adalah seizing, tantangan di mana perusahaan diharuskan dapat berinvestasi sumber daya yang dimiliki dalam hal bidang teknologi dan juga dalam aset pendukung dan pelengkap lainnya dalam kaitannya untuk mengeksplorasi adanya sebuah peluang baru pada bisnis ini. Yang ketiga, rekonfigurasi, kemampuan perusahaan dalam mengkonfigurasi aset yang telah dimiliki, ya. Jadi ibaratnya bagaimana kita orkestrasi gitu ya, atau kita meramu, menggabungkan aset yang kita punya untuk lebih efektif dalam merespon sebuah perubahan. Metode yang kami lakukan pada penelitian ini adalah kuantitatif, dengan menggunakan sampel tertentu. Karena ini di masa pandemi kemarin, data hanya diperoleh sebanyak kurang lebih 30, namun kita lakukan resampling, melakukan bootstrap, sehingga diperoleh data yang cukup bisa kita lakukan pengolahan data. Teknik pengumpulannya kita lakukan dengan data primer, yaitu pengurus BUMDes, pengelola wisata, dan kelompok-kelompok yang lain yang ikut dalam pengelola desa wisata. Karena dynamic capabilities ini adalah orang-orang yang mengetahui seluk-beluk daripada pengelolaan wisata desa. Berikutnya, untuk penelitian ini meneliti model yang disusun. Teknik analisis yang digunakan adalah structural equation modeling dengan menggunakan program software WAP PLS. Hasil pengujian pertama adalah kualitas reliabilitas. Jadi hasilnya adalah instrumen-instrumen pengukur, baik itu dynamic capability, seizing, reconfiguring maupun di sensing, serta untuk variabel Y-nya itu telah memenuhi validitas reliabilitasnya dengan berbagai syarat. Misalkan kita ukur dengan loading dan cross loadingnya.
Uji reliabilitas juga demikian, telah memenuhi unsur komposit reliability-nya di atas 70 dan probable di atas 0,60, sehingga instrumen penelitian yang digunakan dalam ini kuesioner telah memenuhi reliabilitas internal konsistensi. Berikutnya adalah pengujian model fit index, di mana ada 10 pengujian, item pengujiannya, yaitu ada ARS, ada APC-nya, dan kesemuanya telah memenuhi model fit yang baik dan ideal. Sehingga kesimpulannya bahwa data yang menyimpulkan bahwa model hubungan antar variabel adalah fit dan cocok. Artinya data itu mampu mendukung daripada model. Berikutnya adalah pengujian estimasi model dan analisis jalur. DCS itu berarti Dynamic Capability Sensing, kemudian Seizing dan Reconfiguring, yang berdampak pada sustainability performance. Hasil menunjukkan bahwa sensing memiliki koefisien betanya 0,75 dengan P-nya 0,02, kemudian beta dari seizing 0,15 dan DCR-nya adalah 0,17 dengan P-nya 0,38. R square-nya adalah 0,69. Jadi R ini adalah untuk menunjukkan kekuatan hubungan mampu tiga variabel ini dalam menjelaskan perubahan variabel Y, dalam hal ini adalah kinerja berkelanjutan. Pengujian hipotesis Bapak Ibu, hasilnya adalah yang dynamic capability sensing itu memiliki pengaruh terhadap kinerja wisata berkelanjutan. Namun untuk dua variabel lainnya, seizing dan reconfiguring, tidak memiliki pengaruh atau tidak mendukung hipotesis yang diajukan, sehingga variabel seizing dan reconfiguring ditolak kebenarannya dalam konteks penelitian ini. Hasil penelitian Bapak Ibu mendukung penelitian-penelitian terdahulu untuk yang sensing. Misalkan hasil ini untuk sensing adalah berpengaruh terhadap kinerja bisnis yang berkelanjutan. Jadi penelitian ini mendukung penelitian Wilden dan Gundergen bahwa dynamic capability dimensi sensing memiliki pengaruh terhadap kinerja wisata. Hasil penelitian ini juga bertolak belakang, artinya yang seizing ya. Hasil yang penelitian berbeda, jadi berbeda dengan penelitian dari Gundergen, Abbas, kemudiannya Chanju, yang berbeda dari hasil. Begitu juga dengan reconfiguring juga memiliki perbedaan, jadi tidak mendukung penelitian-penelitian. Namun hasil ini juga sesuai dengan penelitian, artinya penelitian terdahulu ternyata juga ada bahwa reconfiguring itu tidak mempengaruhi kinerja bisnis. Misalkan penelitian Lee dan Wu 2014. Kesimpulan, dynamic capability dimensi sensing berpengaruh terhadap kinerja wisata berkelanjutan. Dynamic capability dimensi seizing tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis berkelanjutan. Dynamic capability dimensi reconfiguring tidak berpengaruh terhadap kinerja wisata berkelanjutan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya Budiono Prestiadi menyampaikan terima kasih kepada LPPM yang telah memberikan fasilitasi sehingga hasil penelitian ini bisa dipresentasikan pada seminar hasil penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan oleh LPPM. Terakhir adalah terima kasih untuk semua yang telah terlibat pada penyelesaian penelitian ini, dan terima kasih untuk universitas yang telah memberikan pendanaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.